Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairensia, ini nomor 1060038. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil kerja saya yang berjudul Kasus Kriminal Remaja Pembegal Motor di Kabupaten Sigli atau PG. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Perkembangan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan bagipun teknologi membuat perilaku anak di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan maupun tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat lainnya, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran bukan sebagai suatu kejahatan. Bagi remaja yang kurang bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa menyaring setiap kebudayaan negatif dari luar yang masuk, akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan pada remaja. Kondisi lingkungan sekitarnya juga sangat mempengaruhi, misalnya dari kondisi rumah, sekolah, dan lingkungan. Maka dari itu sangat dibutuhkan self defense yang baik agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja sangat bervariasi, mulai dari tawuran antar sekolah, perkelahiran, pencurian, hingga pemerkosaan. Tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan remaja dianggap semakin meresahkan publik, sehingga sudah tidak bisa terkendali lagi. Salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota-kota besar dan kota-kota lainnya menutup kemungkinan terjadi di perdesaan, yaitu kriminalitas di kalangan remaja. Dalam berbagai acara liputan kriminal di televisi misalnya, contoh hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kriminalitas di kalangan remaja. Salah satu yang sangat meresahkan adalah kawanan begal motor, yang pelakunya kebanyakan para remaja atau masih belia. Dan fenomena ini terus berkembang di lingkungan masyarakat, dikarenakan remaja cenderung suka mencoba hal baru. Dalam artian ini, remaja itu ingin mencari jati dirinya sendiri. Remaja lebih suka bergerombolan atau membentuk kelompok dari suatu yang menyendiri dan suatu geng motor. Dari sinilah perilaku menyimpang dapat timbul seperti begal motor. Perilaku begal motor oleh remaja adalah perilaku yang menyimpang dari batas-batas norma sosial. Perilaku tersebut tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi pada remaja, karena jika dibiarkan maka akan terbawa ke dewasa nanti. Aksi begal motor di Kabupaten Sigli semakin meresahkan masyarakat. Mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat hingga dan tajam. Namun belum ada upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian secara besaran yang meyakinkan bahwa kepolisian Kabupaten Sigli sudah bebas dari penjajahan para begal. Hampir setiap hari terjadi aksi begal motor di Sigli dan sekitarnya. Korban pun bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan polisi, TNI, hingga PNS, hingga wartawan. Para pelaku juga semakin nekat. Mereka mulai melukai korban meski tanpa melakukan perlawanan. Harapan masyarakat terhadap pihak kepolisian dalam menangani tindak kejahatan begal ini yaitu dengan melakukan patroli secara ketat di jalan raya yang rawan akan terjadi pembegalan, menghukum pelaku begal dengan sejarah-jerahnya, agar berkurangnya rasa takut pada masyarakat. Tidak lupa pula melakukan sosialisasi kepada pemuda-pemudi untuk memberikan penjelasan mengenai dampak apabila melakukan tindak kejahatan begal tersebut. Dan kenyataannya masih banyak menjadi korban pembegalan, dan bahkan beberapa dari pelaku tidak segan-segan melukai korban dan bahkan melawan para anggota kepolisian.
kepolisian yang berpatroli. Pada hasil observasi awal menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal ini yaitu sudah baik. Akan tetapi pihak dari kepolisian lebih meningkatkan lagi patroli pada malam hari serta membubarkan kerumunan yang mencurigakan pada jam-jam tertentu di malam hari agar mengurangi perilaku tindak kejahatan begal. Sosialisasi masyarakat mengenai begal perlu ditingkatkan juga besar masyarakat agar mengerti dan paham bahwa tindak kejahatan itu dapat merugikan banyak orang dan merugikan diri sendiri. Yang selanjutnya ada B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sebab-sebab kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Sigli. Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Sigli. Selanjutnya ada C, tujuan penelitian. Dari permasalahan yang di atas, maka menjadi tujuan utamanya yang pertama ada 1. Bagaimana sebab-sebab kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Sigli. Yang kedua, bagaimana upaya penanggulangan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Sigli. Selanjutnya ada D, manfaat penelitian. Yaitu yang pertama ada manfaat teoris. Manfaat teoris ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum terkait dengan kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Polres Kabupaten Sigli. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu memberikan masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum, para praktisi hukum, dan yang terpenting para masyarakat. Khususnya di daerah Sigli. Selanjutnya ada E, kajian terdahulu. Yang pertama ada analisis kriminologis terhadap kejahatan begal, contohnya di wilayah hukum Kabupaten Malang. Lebih menarik dengan penelitian kualitatif. Yang kedua ada sumber data penelitian. Yang pertama ada data primer yang berupa data-data penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dan informan melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dan data B selanjutnya data sekunder, yaitu dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. 3. Ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada A, observasi. Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap semua peristiwa yang sedang diteliti. Selanjutnya B, wawancara. Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan kepada informan secara langsung, bertatap muka, mendengarkan langsung informasi dari informan. Yang selanjutnya ada C, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang didapatkan dari observasi dan wawancara. 3. Ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada A, observasi. Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap semua peristiwa yang sedang diteliti. Selanjutnya B, wawancara. Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan kepada informan secara langsung, bertatap muka, mendengarkan langsung informasi dari informan. Yang selanjutnya ada C, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi digunakan untuk memperkuat data yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari proposal saya. Jika banyak kekurangan,
mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.